Assalamualaikum Bu Khofsah. Waalaikumsalam Pak Novan. Iya, maaf mengganggu waktunya Bu. Ya, tidak apa-apa. Ada apa Pak Novan? Hari ini Bu Khofsah ada kegiatan apa mboten nggih? Hari ini kebetulan saya sedang tidak sibuk, sedang tidak ada kegiatan. Kelihatannya Pak Novan kok ada hal yang penting yang ingin dibicarakan dengan saya. Iya Bu, Ada apa Pak Novan? kalau Bu Khofsah tidak ada kegiatan, saya pengen diskusi sharing-sharing Bu. Oh ya, bisa Iya. Pak Novan. Ya, monggo. Eh, saya Ada apa pengen Pak Novan? saya pengen diskusi sharing-sharing terkait pembelajaran di kelas Bu. Ini Ya. siapa tahu nanti saya mendapat apa nggih pencerahan nanti setelah berdiskusi dengan Bu Khofsah. Iya, boleh Pak. Ada masalah apa Pak? Iya Bu. Sebelumnya kan saya pengen gini Bu, saya pengen tujuan saya berdiskusi dengan Ibu itu terkait dengan pembelajaran PJOK Bu. Kebetulan Oh ya, kebetulan kan di materi roll depan kan ada di PJOK kan ada materi berguling itu loh Bu. Berguling roll oh ya, depan, nggih, 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 roll nggih. 8 itu ada sedikit masalah tentang pembelajaran. Semoga tujuan saya nanti setelah berdiskusi dengan Ibu nanti saya mendapatkan solusi dan juga dapat meningkatkan hasil pembelajaran terkait materi tersebut, Bu. Jadi tujuan Bapak Novan meningkatkan kompetensi dalam pembelajaran PCOK itu apa, Pak? Nggih. Jadi gini, Bu. Ini masalah saya nggih, saya cerita nggih, Bu. Saya mulai cerita nggih. Ya, monggo. Jadi kan saya kan di kelas 6 Bu. Kelas 6 itu kan ada materi yaitu salah satu materi pembelajaran PJOK yaitu berguling ke depan atau roll nggih, roll. Itu ada berguling ke depan, ada berguling ke belakang. Nah, itu kan ada kendala, Bu. Ada dua kendala. Yang pertama kendalanya yaitu tentang keberanian siswa itu kurang, Bu. Yang pertama. Oh Terus ya, yang kedua itu karena siswa kelas 6 itu kan sudah besar tuh Bu. Sudah besar, ya, sudah puber dan juga siswanya kan lebih banyak yang perempuan. Akhirnya itu kan ya. kayak malu-malu gitu loh Bu. Jadi disuruh melakukan itu mungkin dilihat lawan jenisnya atau seperti itu apa malu atau gimana gitu. Itu Bu ya, masalah yang saya hadapi Bu. Oh begitu ya. Berarti Nggih, tujuan Bapak Novan untuk meningkat bagaimana caranya membentuk apa keberanian pada kelas 6 gitu ya, Pak? nggih, betul Bu. Ya, ya, ya. Nggih. Terus dari usaha Bapak Novan itu tantangan apa yang ada selama ini, selama Pak Novan sudah berusaha untuk membuat anak itu berani, itu apa tantangannya, Pak? Tantangannya Ibu, yang kan Ya, gini Bu, kalau dalam PJOK itu kan poin-poin pentingnya kan sebenarnya bukan hasil akhir Bu. Jadi kalau ya, PJOK kan mengarahnya bukan ke ranah prestasi gitu. Jadi kalau PJOK itu kan banyak faktor, ada salah satunya yaitu meningkatkan afektif Bu. Afektif itu seperti contohnya melatih keberanian. Nah, itu salah satu tantangan bagi saya karena dalam pembelajaran roll guling depan, roll guling depan dan belakang ini kan juga salah satu yang termasuk punya resiko cedera cedera olahraga Bu. Jadi makanya kadang anak itu takut sebelum mencoba. Nah, itu tantangan. oke. Nggih, jadi Itu tantangannya ya, Pak. nggih Bu. Oke. Dari tantangan itu, Pak, coba sekarang kita identifikasi, terus Nggih. kita identifikasi Nggih. metode-metode Bapak Novan supaya pembelajaran Pak Novan itu bisa lebih efektif atau bisa lebih mengena kepada anak supaya anak Iya. berani. Itu kita identifikasi, Pak. Metodenya Pak Novan sudah memberi semangat kepada anak. Biasanya sebelum
sebelum memulai kegiatan Ibu, biasanya kan Ya, saya selalu kasih motivasi agar anak itu eh, lebih berani, lebih apa nggih, lebih tidak takut sebelum mencoba. Itu biasanya saya kasih motivasi dulu Bu, karena PJOK ini kan melatih keberanian itu nanti juga bermanfaat buat kehidupannya Bu. Jadi tidak hanya dalam pembelajaran, dalam keseharian kan nanti ketika anak itu berani mencoba apa, tidak takut untuk mencoba, nanti kan juga dalam keseharian kan juga positif toh Bu itu. iya betul Iya, sekali Pak. iya, PJOK itu selain berguna untuk mapel juga untuk berguna untuk keseharian. iya. Terus Pak Novan sudah memberikan motivasi ya, Nggih, sudah Bu. sudah memberikan motivasi, tapi anak tetap saja masih ada saja yang belum berani karena mungkin Iya, merasa malu Pak Novan. Anak-anak itu merasa malu nggih, sudah iya, menginjak menginjak remaja iya. ada rasa malunya itu lebih gitu. Nggih, Pak. Nggih Bu. Jadi Oh iya. karena di kelas 6 itu kan 11 anak atau Bu menurut saya. Jadi Iya, yang perempuan itu kan banyak 7, terus yang laki-laki iya, kan 4. Nah, kadang itu iya. karena mungkin sudah puber, kadang disuruh maju itu kan ketika maju itu kan pada waktu praktek kan mesti dilihat temannya atau Bu. Pada Nah, saat ya berguling, betul. nggih. Ya, Jadi nggih, mungkin dilihat temannya ya. ya, Terus, Pak, monggo, nggih. Ibu gimana? Jadi ketika dilihat temannya itu apa kemungkinan itu bisa Bu. Jadi punya rasa malu atau apa itu karena dilihat Ya, lawan jenis atau seperti itu mungkin ya kemungkinan betul, nggih. Pak. Mungkin itu juga bisa ya, Ya, karena dia tidak mau melakukan gerakan itu, karena Pak Novan melakukan kegiatan pembelajaran itu masih campur, Pak, antara laki-laki dan perempuan. iya, Mungkin bisa ada metode lain, mungkin dengan menyendirikan Pak Novan antara laki-laki dan perempuan, atau membuat kelompok, Pak, membuat kelompok supaya ada apa ya, ada ada metode lain, iya. ada jalan lain supaya anak tersebut bisa berani, bisa nggak malu, maksudnya seperti Oh itu. iya, nggih Bu. Eh, kalau membentuk kelompok bisa Bu, bisa kalau membentuk kelompok. Jadi, Ya mungkin nggih. Jadi kalau membentuk kelompok nanti bisa Bu. Jadi saya satu kelompok bisa saya campur gitu nggih Bu. Campur yang ya campur tingkat apa Pak? Yang eh, maksudnya nggih. dicampur, dicampur itu jenengan membuat kelompok itu sesuai dengan apa? Kemungkinan gini Bu, yang saya rencanakan itu kan sesuai dengan kemampuannya. Jadi yang kan pasti dalam kemampuan anak itu kan ada yang mahir, ada yang katakanlah belum mahir gitu. Jadi nanti Ya, bisa dicampur antara yang mahir dengan yang belum mahir. Jadi biar ada apa ya, tutor sebaya ya. ya, berarti gini Pak, sekarang setelah tadi jangan bercerita ya, jangan Ya, setelah bercerita tentang apa itu, tentang pembelajaran role depan, coba ya, sekarang Pak Novan sudah punya belum apa rencana aksi Pak Novan supaya pembelajaran Pak Novan itu lebih efektif diterapkan oleh anak perempuan yang keberaniannya masih kurang tadi. ya. Gini Bu, setelah kita tadi berbincang Ibu, saya jadi Ya, punya angan-angan nih gini Bu. Pertama nanti untuk yang pertama mengatasi rasa malu itu nggih Bu. Jadi ya, saya bisa memberikan apa nggih, informasi atau kepada anak-anak. Jadi eh, rasa malu itu kan tidak semua itu harus pada tempatnya toh Bu. Jadi kalau dalam olahraga itu kan tidak perlu malu karena kita emang kegiatannya kan kegiatan fisik. Jadi eh, selama itu positif, jadi kan kita tidak perlu malu gitu Bu. Kita menanamkan sikap bahwa kalau kita melakukan tindakan yang benar itu kita tidak harus malu, kita harus berani. Jadi mungkin yang pertama saya kasih itu Bu, motivasi dulu ke anak-anak.
Terus Iya, setelah Pak, nggih, apa namanya, jenengan tadi bilang kan kalau malu nggih, malu ya, karena mungkin dia sudah menginjak remaja. ya, Mungkin, kalau malunya itu kan dengan lawan jenis ya, Pak. ya, nggih. Apa mungkin seumpama kelompoknya itu dikelompokkan antara laki-laki dan perempuan begitu, apakah mungkin itu, Pak? Eh, bisa Bu, bisa. Jadi disendirikan gitu bisa. Yang perempuan sendiri. Cuma gini Bu, nanti kalau disendirikan berarti saya harus punya kegiatan untuk yang kan nanti pasti gantian tuh Bu. Jadi misalkan Oh iya, yang perempuan praktek dulu misalkan. ya betul, Berarti nanti yang oke. laki-laki saya harus kasih kegiatan yang lain. Misalkan eh, oh gini Bu, kebetulan kan matras saya dua Bu, saya baru ingat. Matras saya kan dua, berarti nanti bisa Bu untuk yang laki-laki mungkin di sebelah, kan halaman saya kan mungkin laki-laki di sebelah utara atau perempuan di sebelah selatan, jadi itu nanti bisa Bu. Jadi matras saya dua, nggih, dua buah, ada dua matras. Ya, Ya, baik. Berarti apa pengelompokan itu bisa dilakukan ya, Pak, nggih bisa untuk Bu, bisa nggih. supaya terpisah antara laki-laki dan perempuan. Iya, Kan sudah mungkin kasus jenengan tadi adalah mengenai anak perempuan yang malu dilihat oleh anak laki-laki dan itu bisa nggih, disendirikan. iya, Nggih. iya Bu. Terus luar biasa sekali Pak nggih, apa metode jenengan itu untuk apa untuk membuat menampilkan mewujudkan keberanian Dan ya, dari anak tersebut. Terus selanjutnya terkait dengan apa itu namanya komitmen yang sudah Anda ya, lakukan itu, iya. apa bentuk tanggung jawab kepada komitmen yang sudah Anda rencanakan itu, Pak? Nggih. Jadi tadi kan saya sudah punya rencana Ibu, rencana aksi Ibu. Ya, Otomatis terus rencana tersebut akan saya lakukan Bu. Akan saya lakukan karena ini masih minggu ini kan di sekolahan, semua sekolah mungkin ya masih MPLS, ya, masih ya, masa pengenalan sekolah. Kemudian untuk efektifnya kan kemungkinan kan masih minggu depan. Jadi nanti saya akan praktekkan yang pertama Bu. Yang pertama yaitu seperti yang saya bilang tadi, dalam pembelajaran nanti yang mengatasi untuk biar anak tidak malu atau biar anak dilihat temannya itu biar tidak apa itu minder atau apa. Jadi nanti saya kasih dua kelompok Bu. Jadi yang saya sendirikan, yang perempuan sendiri, yang laki-laki sendiri. Karena kebetulan saya juga punya dua matras. Jadi karena kan dalam berguling itu terutama yang perempuan Bu, biasanya kan emang malu itu dilihat. Jadi kadang kan bajunya mungkin apa pakai jilbab tuh Bu perempuan di sekolah ya, saya. ya, Jadi kan oke. kemungkinan kadang pas berguling gitu kan jilbabnya mungkin bisa lepas atau apa. Betul, Jadi betul, nggih, betul. itu nanti akan saya lakukan di itu Bu. Dan juga untuk melatih keberanian yang kedua yaitu karena berguling ini kan resiko cederanya kan besar toh Bu. Resiko Ya, cederanya besar, jadi saya juga tidak berani langsung memaksa anak, kamu harus bisa, kamu harus berguling dengan benar. Saya tidak berani Bu. Jadi pelan-pelan Bu. Nanti yang betul penting sekali. yang penting anak berani mencoba, walaupun nanti ada yang miring, ada yang cuma beraninya menjatuhkan saja, itu nanti sudah saya apresiasi Bu. Itu untuk implementasi atau tanggung jawab saya terhadap rencananya seperti itu Bu. Ya, bagus sekali Pak Novan. Mungkin dari rencana Pak Novan dengan komitmen itu, adakah apa butuh, maksudnya bantuan atau kolaborasi dengan rekan sejawat atau dengan murid seperti itu, Pak? Kalau untuk role itu malah kalau menurut saya lebih efektif itu dibantu teman sejawat Bu. Maksudnya teman Ya, sesama murid maksudnya. Nggih, jadi katakanlah karena ini sudah dewasa nggih Bu, kemungkinan kalau masih kelas-kelas bawah kan biasanya kalau belum bisa berkuliah kan masih saya bantu, masih
Yang perempuan Iya. masih saya bantu pegang untuk memutar badannya itu saya masih bisa Bu. Tapi kalau sudah kelas atas biasanya yang saya suruh bantu itu temannya sendiri yang sesama jenis. Tentunya juga tidak sembarangan Bu. Sebelum membantu itu saya juga sudah kasih teori-teori bagaimana cara membantu yang benar, mungkin seperti itu Bu. Iya, iya Pak Novan, bagus sekali. Pak Novan sudah kelihatannya sudah mendapatkan pencerahan ya Oke, Bu. tentang terkait masalah yang sedang dihadapi Bapak Novan. Iya. Terus jadi dari tindak lanjut dari kegiatan kita, percakapan kita itu bagaimana Pak Novan? Apakah Bapak Novan sudah mendapatkan solusi ataukah masih ada kebingungan atau kegalauan? Ya alhamdulillah Bu, setelah berdiskusi dengan Bu Kopso, akhirnya ya sebelumnya saya itu belum tercerahkan, alhamdulillah setelah berdiskusi tercerahkan Bu. Ada sudah punya solusi dan semoga solusi ini bisa segera saya terapkan di pembelajaran saya Bu. Ya, alhamdulillah Pak Novan, semoga rencana Pak Novan bisa berjalan dengan baik, dengan lancar, dan anak itu semakin termotivasi, semakin berani, sehingga tujuan dari pembelajaran Pak Novan bisa terwujud dengan baik, dengan efektif, dan dengan penuh tanggung jawab. Gitu Pak Novan. Iya Bu Kopso. Sebelumnya terima kasih banyak Bu atas bantuannya dan mohon maaf tadi mengganggu waktunya Bu Kopso. Ya, tidak apa-apa. Terima kasih Pak Novan sudah bersedia untuk coaching dengan saya hari ini. Semoga masalah Pak Novan bisa cepat terselesaikan dan bisa menerapkan pembelajaran dengan sebaik mungkin. Terima kasih Pak Novan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.